wabarakatuh. Saya Astrid Srikandita. Di video ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai upaya preventif dan kuratif penanganan ketunalarasan di lingkungan keluarga. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan juga fungsi keluarga secara umum. Keluarga merupakan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yang dimana terdiri dari adanya kepala keluarga yang berperan sebagai suami atau ayah, adanya istri atau ibu, anak-anak, dan juga anggota keluarga lainnya yang memiliki keterkaitan atau ikatan darah yang sama. Nah, kebanyakan keluarga ini berada atau tinggal dalam satu atap rumah yang sama. Fungsi keluarga itu ada 7, fungsi biologis, di mana keluarga merupakan tempat terlahirnya anak atau menghasilkan keturunan secara biologis. Fungsi afeksi, terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis dan juga penuh dengan kasih sayang. Fungsi sosialisasi, di mana konsep diri dan interaksi sosial berasal dari keluarga. Fungsi pendidikan, untuk mengembangkan minat dan bakat anggota keluarga dalam bidang pendidikan atau belajar. Fungsi rekreasi, di mana keluarga tempat berasalnya adanya terciptanya rasa kegembiraan atau rasa nyaman pada anggota keluarga. Fungsi keagamaan, di mana keluarga merupakan tempat paling utama dalam pembentukan karakter, apalagi dalam keagamaan individu dalam setiap anggota keluarga. Yang terakhir adalah fungsi perlindungan, di mana keluarga harus menciptakan rasa aman, rasa nyaman, dan juga saling melindungi antar anggota keluarga lainnya. Saya Elia Roselawati Rustika ingin menjelaskan tentang gangguan emosional pada anak tunalaras. Gangguan emosional pada anak tunalaras disebabkan oleh beberapa faktor. Anak tunalaras yaitu anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, atau sangat berat, yang terjadi pada usia anak atau remaja, sehingga berperilaku menyimpang, baik itu emosi atau sosial, sehingga merugikan dirinya atau lingkungannya. Ciri-ciri dari anak tunalaras yaitu cenderung membangkang, mudah marah, kadang suka melanggar norma, dan cenderung berprestasi belajarnya menurun. Saya Febri Setiani Eri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan gangguan emosional pada anak berkebutuhan khusus. Tentunya pada anak tunalaras itu ada potensi penyebab gangguan emosi dan perilaku. Di antaranya ada faktor biologis, yang kedua adalah faktor lingkungan dan keluarga. Faktor lingkungan dan keluarga itu ada beberapa aspek yang mempengaruhi faktor lingkungan dan keluarga. Yang pertama adalah keharmonisan keluarga, yang kedua adalah kasih sayang atau perhatian, yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Itu tuh sangat berpengaruh dalam faktor lingkungan keluarga. Yang selain itu ada faktor sekolah, guru, dan yang keempat adalah faktor masyarakat atau masalah masyarakat. Selain itu, pada gangguan emosional pada anak berkebutuhan khusus, tentunya pada anak tunalaras, ada strategi umum untuk mencegah gangguan emosi dan perilaku, meliputi memberikan individu terapi pada individu dan keluarganya. Yang kedua adalah mengajarkan keluarganya cara-cara berinteraksi kepada si anaknya. Terus yang ketiga adalah mempromosikan dan memberikan pelatihan karakter. Yang keempat adalah pendidikan moral. Yang kelima adalah mempromosikan kesehatan bayi dan anak-anak. Dan selain itu ada memberikan intervensi medis. Saya Firman Fauzi Rahman. Saya akan membacakan upaya preventif dan kuratif ketunalarasan di lingkungan keluarga. Seperti kita ketahui, pendidikan anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, karena orang tua adalah pendidik pertama bagi seorang anak, sehingga orang tua memiliki peranan yang sangat penting, terutama orang tua bagi anak berkebutuhan khusus. Berikut poin-poin yang penting dalam hal ini. Poin pertama yaitu sebagai pendamping utama. Maksud dari pendamping utama yaitu sebagai pendamping utama membantu tercapainya tujuan layanan dalam
masalah penanganan maupun pendidikannya. Poin kedua yaitu sebagai advokat. Yang dimaksud dengan sebagai advokat yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak dalam mendapatkan layanan pendidikan sesuai karakteristik khususnya. Yang ketiga sebagai sumber. Yang dimaksud dengan sebagai sumber, menjadi sumber data yang lengkap dan benar dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat, sebagai guru, berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kesehariannya di luar sekolah. Maksud saya di luar jam sekolah. Yang kelima, sebagai diagnosisan, yaitu penentu karakteristik dan jenis kebutuhannya atau jenis kebutuhan khususnya, dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Saya lanjutkan ke poin kedua. Upaya yang bisa dilakukan sebagai upaya pencegahan preventif ketunalarasan di lingkungan keluarga, di antaranya memberikan perhatian yang cukup, memberikan contoh positif dalam perbuatan kegiatan yang positif, menciptakan suasana ramah yang tentram, memberikan pendidikan agama sejak dini, membangun hubungan akrab dengan anak, kurangi menonton TV yang ada adegan. Saya Habib Khalil Hidayatullah. Saya akan membahas mengenai cara dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketunalarasan di lingkungan keluarga, terutama oleh orang tua. Ada beberapa cara dan upaya yang dapat dilakukan. Salah satunya yang pertama yaitu menciptakan iklim sosio-emosional yang hangat dan juga sehat. Selanjutnya, berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan pengendalian diri dan kemampuan dalam menghadapi frustasi anak. Selanjutnya, memahami bagaimana karakteristik anak dalam atau dari berbagai aspek. Selanjutnya yaitu membiasakan hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari secara wajar dan juga luwes terhadap anak. Selanjutnya yaitu melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kehidupan beragama untuk meletakkan dasar moral yang baik dan juga berguna. Terima kasih. Fauzi Husbaniah. Sini saya akan melanjutkan poin yang berikutnya, yaitu ada peranan kedua orang tua dalam mewujudkan kepribadian anaknya. Di sini ada 4 poin atau 4 hal ya yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mewujudkan kepribadian anaknya tersebut. Yang pertama itu kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anaknya, yang mana emang sudah suatu kewajiban dan keseharusan orang tua untuk mendidik atau membentuk suatu kepribadian anaknya itu harus diciptakan dengan rasa cinta dan sayang agar terbentuk kepribadian yang baik. Yang kedua yaitu kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak. Mana di sini untuk di rumah tersebut seperti diciptakannya ketenangan di rumah, jangan adanya percekcokan di rumah, tidak ada selisih paham dan lain-lain. Yang ketiga itu saling menghormati antara orang tua dan anak, yang mana selain anak harus menghormati orang tua itu wajib, tapi orang tua pun harus menghormati anaknya, seperti keputusan anaknya, mendukung keinginan anaknya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, menciptakan atau mewujudkan kepercayaan. Jadi harus ada kepercayaan antara orang tua dan anak. Jadi orang tua pun
harus bisa memberikan kepercayaan untuk anaknya agar anaknya pun bisa berkembang. Seperti anak yang memiliki kemampuan, orang tua pun harus mendukung dan mempercayai bahwa anak itu bisa. Seperti itu. Baik, itu saja. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Tahta. Pentingnya bimbingan Islam bagi anak tunalaras agar anak tunalaras memiliki kepercayaan kepada Tuhan, dapat mengembangkan potensi diri dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapinya sebagai perwujudan diri secara optimal dan mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, agar anak tunalaras dibimbing untuk tunduk dan mengabdikan diri hanya kepada Allah sesuai dengan fitrahnya. Saya Sylvia Novita. Saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan bimbingan Islam terhadap anak tunalaras. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa dan mental anak tunalaras akan merasa tenang dan damai, serta berlapang dada dalam menghadapi segala cobaan hidupnya. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, sosial, dan alam sekitar. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada diri individu anak tunalaras, sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu, sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, dan ketabahan dalam menerima ujiannya. Cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tias. Nama saya Tias Ekasari. Berdasarkan kesimpulan di atas, orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan anak tunalaras ketika di rumah sesuai dengan di sekolah. Mengingat tugas orang tua di samping sebagai orang tua juga sebagai pendidik, maka harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anaknya tersebut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.